everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku dan balik lagi di konten Keju Kepoin Jurusan. Nah, kali ini aku udah ditemani sama teman SMA aku lagi, dan kali ini kita bakalan ngepoin jurusan Psikologi UI. Hai semua, kenalin aku Leonita Ikasari Saputri D, biasa dipanggil Leo, dari Psikologi UII angkatan 2018. Oke. Jadi psikologi itu kalau di UI maksudnya fakultas apa? Kalau di UI itu nanti masuknya ke Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Berarti selain psikologi di situ di fakultas itu ada jurusan-jurusan Yang lain, yang ilmu budaya apa? lebih ke ilmu sosial gitu sih. Ilmu sosial. Selain jadi psikologi bareng sama ilmu sosial. Berarti itu kalau di UI itu berarti termasuknya IPS ya, bukan IPA ya? Apa IPA? Sebenarnya kalau di UI itu nggak ada pengkhususan IPA sama IPS ya. Karena dulu waktu masuknya juga nggak ada yang kayak apa sih, kalau di PTN itu kan kayak saintek sama sosum gitu kan. Nah kalau di UI nggak, jadi itu macam. Jadi kalau misalnya kita SMA-nya IPA boleh mau IPA mau IPS bisa masuk masuk ke psikologi. Bahkan jurusan bahasa juga bisa masuk. Oke. Jadi kenapa sih dulu pengen masuk jurusan itu? Kenapa? Nah jadi sebenarnya aku tuh kalau kata apa sih dosen UII itu tuh dulu kalau waktu baru masuk, baru ospek itu selalu dibilangin kalian itu tersesat di jalan yang benar. Jadi awalnya tuh bukan niat mau masuk psikologi, tapi ada mau masuk jurusan ih pamiku ih loh, kita tengah-tengah ulangin kalau ngomong apa. Nah, jadi sebenarnya tuh dulu nggak ada niat masuk psikologi ya, kayak ingin masuk suatu jurusan. Nah, terus qadarullah tuh masuknya ke psikologi. Jadi itu pun psikologi itu, ini sebenarnya ada cerita lucu. Jadi aku tuh nentuin masuk psikologi itu semalam sebelum tesnya. Nah, kalau misalnya itu tuh jadi kayak dadak gitu loh, kayak yaudah masuk psikologi aja gitu. Awalnya kenapa tiba-tiba ada pikiran apa kok pengen masuk psikologi? Tadinya apa tadinya? Tadinya tuh aku kan di pilihan pertama itu hukum, terus aku ngerasa kayak aku bisa nggak jadi hukum gitu, kayak ragu gitu kan. Terus akhirnya nyari yang aman aja, yang menurut aku jurusannya tuh bisa bermanfaat walaupun aku nggak kerja di bidang itu gitu loh. Nah, terus akhirnya aku semalam sebelum tesnya, kan misal besok tesnya, itu tuh aku ganti pilihan jurusannya. Yang tadinya awalnya pilihan satunya itu hukum, terus aku ganti psikologi. Terus berangkat tes, dan kan itu CBT kan, jadi pengumumannya tuh langsung. Nah, alhamdulillah kepilih di pilihan pertama psikologi. Tadi kan kamu bilang kalau kamu tuh ganti jurusan tuh hanya satu kan malamnya itu kan. Nah, berarti sebelumnya itu mungkin belum terlalu banyak cari-cari tahu tentang psikologi nggak sih? Iya. Nah, setelah masuk nih kira-kira kamu merasa kira-kira ya? Nah, setelah masuk tuh kamu ada nggak sih perasaan kayak aku nyesel harusnya ini nggak usah ganti gitu? Ada nggak? Alhamdulillah ya, kalau misalnya kayak rasa nyesel sih sampai sekarang itu nggak ada. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang tuh pasti kan banyak yang bilang wah ini masuk psikologi tuh rawat jalan gitu-gitu. Nah kayak emang banyak yang masuk psikologi itu karena emang punya masalah dan sebagainya. Dan setelah masuk ke situ ya emang ilmunya buat diterapin ke diri sendiri dan nanti dikembangin buat orang lain, kayak dimanfaatkan buat orang lain. Nah kalau dari pengalaman aku sendiri waktu itu karena kayak lagi ngadepin beberapa masalah dan merasa kurang stabil itu, terus kebetulan ada satu matkul itu tuh teori kepribadian, dan di situ kayak aku dapat insight gitu loh waktu di kelasnya itu. Jadi dosenku tentang teori apa aku lupa, intinya tuh pokoknya menerima keadaan gitu, dan setelah itu tuh kayak oh iya aku ternyata gini gitu. Jadi kayak berefleksi gitu loh. Berarti anggapan orang tentang rawat jalan itu ya emang benar gitu ya? Emang benar. Bisa gitu, bisa dibilang kayak gitu. Terus ada lagi nih kayak anggapan orang tentang jurusan psikologi itu biasanya kayak bisa baca pikiran orang, apa bisa baca ekspresi orang gitu. Itu gimana? Emang dipelajari apa enggak di psikologi itu? Kalau itu tuh sebenarnya bisa dibilang mitos ya. Mitos. Soalnya kan banyak juga kayak bercandaan, wah ini anak psikologi pasti bisa baca pikiran orang nih gitu kan. Aku tuh awalnya nganggep
ah ini candaan gitu, nggak mungkin ada yang kayak gitu. Ternyata aku ngalamin sendiri kayak waktu di rumah tuh kebetulan ada tetangga gitu, terus tanyakan kuliah di mana sekarang gitu, di psikologi UI Bu kayak gitu. Terus oh ini nih anak saya, dilihat coba dari mukanya ini ada masalah nggak, ini kok bandel banget gitu kan. Terus aku kayak lihat dari muka gitu, terus langsung aku jelasin dong nggak kayak gitu. Kalau misalnya psikologi tuh sebenarnya ada tahap-tahapnya gitu, jadi ada asesmen. Jadi kalau asesmen tuh macam kalau di dokter tuh meriksa dulu keadaannya nanti gimana. Terus kalau udah tentuin ini keadaannya gimana, nanti intervensi tuh nentuin mau diapain ini, kayak misalnya dikasih, kalau di kedokteran tuh kayak ngasih obat ini, ngasih obat itu. Nah kalau itu nanti dikasih treatment gitu. Oh ya. Nah terus selain itu ada nggak mitos-mitos lain yang kamu sering dengar tapi ternyata tuh ya emang nggak ada gitu, bukan kayak gitu kenyataannya? Itu tuh selain itu tuh kalau psikologi tuh identik sama nanti kamu pasti kerjanya di rumah sakit jiwa ya, nanti kamu ngurusin orang-orang gila ya gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Psikologi itu sebenarnya luas banget. Jadi kalau misalnya yang ngurusin apa sih orang dengan gangguan tertentu, kayak misalnya kalau orang gila tuh biasanya disebutnya kalau di psikologi itu skizofrenia gitu. Apa? Skizofrenia. Skizofrenia. Oke. Nah, terus ada depresi, terus bipolar dan sebagainya gitu. Itu tuh nanti ranah psikologi klinis. Jadi psikologi sendiri ntar ada apa sih, Peminatan semacam kayak ada bidangnya, peminatannya masing-masing. Ada apa aja tuh? Kalau itu tuh pertama ada klinis tadi yang ngurusin ini. Terus ada psikologi industri dan organisasi, nanti fokusnya di organisasi dan industri dan organisasi, kayak misalnya HRD. Terus nanti kayak pokoknya pengembangan sumber daya manusia gitu di perusahaan. Terus ada lagi psikologi perkembangan. Nah itu tuh kalau yang perkembangan ini dia tuh ngurusin perkembangan kayak misalnya perkembangan bayi gitu, itu juga dipelajari di psikologi. Jadi kayak misalnya tuh bayi dari kecil di usia ini udah bisa apa gitu. Itu masuknya psikologi juga ya? Aku juga kaget waktu masuk psikologi perkembangan dan prakteknya tuh suruh ngamatin bayi gitu. Lanjut, apa lagi? Terus tadi psikologi perkembangan bio klinis, psikologi pendidikan. Nah kalau itu tuh nanti ngurusinnya kasus-kasus yang berkaitan dengan pendidikan, kayak misalnya anak yang sering bolos dan sebagainya gitu kan. Jadi itu kita milih apa kita dapat semua? Kalau di awal nanti kalian bakal dapat semua materinya, kayak dasar-dasar materinya, kayak ada matkul psikologi klinis, psikologi perkembangan dan sebagainya gitu. Cuman nanti ada penjurusannya sendiri. Biasanya itu di S2. Oh S2. Yang lebih terkhusus ya, terkhusus. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin masuk psikologi itu kebanyakan harus juga, ya nggak harus juga sih, kebanyakan mesti ngambil S2 untuk bisa dapat gelar psikolog. Jadi kalau misalnya S1 doang itu nanti kerjanya kayak misal jadi asisten psikolog itu, ngurusin asesmennya gitu, kayak gituin alat tes gitu. Tapi ntar tetap yang ngasih apa sih, ini sakit apa, terus ini masalahnya apa, psikolognya. Jadi emang sekolahnya lama. Ya sudah sama kedokteran berarti ya? Iya. Iya harus. Terus, oh ya masih ada satu lagi. Apa? Satu lagi itu psikologi sosial. Itu tuh nanti berurusan sama masalah-masalah ya di masyarakat. Semuanya di masyarakat sebenarnya. Cuman itu lebih banyak yang berkaitan sama masalah-masalah sosial itu. Misalnya kayaknya kalau nggak salah tuh, karena aku nggak terlalu itu ke psikologi sosial ya, itu tuh kayak yang berkaitan sama kebijakan itu tuh sebenarnya harusnya minta apa sih, ada masukan dari orang psikologi juga gitu, misalnya psikologi sosial gitu. Tapi kayaknya salah deh. kurang paham Ya kurang lebih kayak gitu. Disclaimer ini sepengetahuan gue aja dan berdasarkan pengalaman. Iya. Berarti kalau di S1 itu melajarin semuanya. Jadi penjurusan itu cuma ada di S2.
Iya, sebenarnya kalau di S1 ada juga, tapi kayak berdasarkan mata kuliah yang mau diambil itu. kayak peminatan gitu-gitu. Mata kuliah pilihannya. Iya, mata kuliah pilihan. Tapi lebih dalamnya lagi di S2. Oke. Ada nggak sih kayak mata kuliah yang kayak di luar ekspektasimu gitu? Di luar ekspektasi. Kayak aku kira tuh aku nggak akan belajarin ini di psikologi, tapi ternyata aku pelajarin ini. Yang yang itu tuh yang tadi psikologi perkembangan itu. Aku Yang nggak bayi-bayi itu. kayak nggak nyangka banget bakal ada praktek kayak gitu aja gitu loh. Itu bayi beneran. Bayi Beneran. Ambil dari mana ya? Aku nyarinya di ini, cucunya ibu kosnya Farid. Cucunya yuk. Oh, jadi itu tuh ini langsung nyambung ke praktikum. Berarti psikologi itu ada praktikumnya juga. Ada. Kirain aku tuh nggak ada. Ada teman-teman. Ada ya? Kalian jangan terlihat santai dengan kayak anak sosial tuh hafalan doang gitu. Ternyata ada praktikum. Jadi itu yang gimana tadi praktikum yang apa merhatiin bayi itu berarti cari bayi masing-masing. Jadi kayak di praktikumnya tuh nanti kalian bakal terjun langsung ke masyarakat itu. Jadi kayak misalnya kalau di psikologi perkembangan dulu aku praktikumnya selalu nyari bayi, itu aku beneran nyari bayi kelompok kayak ya buat jadi apa sih istilahnya klien lah kalau di itunya Bahasanya klien gitu. bukan apa ya apa sih Objek penelitian. udah nggak sih testi bisa jadi testi terus ada juga asesmen anak. Kemarin aku juga ngituin itu Praktikum asesmen anak. terus asesmen Cari anak. ya cari anak. Jadi kalian tuh praktikumnya lebih ke masyarakat gitu ya, bukan kayak di lab. Apa ada juga yang di lab? Kalau sebenarnya tuh ada labnya, jadi nanti bawa testinya, bawa misal anak atau dewasa gitu ke kampus. Nah tapi kebetulan waktu aku tuh nggak kelihatan. waktu aku itu tuh yang sebenarnya bukan praktikum sih, itu lebih ke tugas untuk psikologi perkembangan, tugas kelompok itu ke bayi. Itu aku langsung nyari ke bayi langsung nyari, terus lansia itu ke warga di sekitaran kampus gitu nyari itu langsung. Terus yang di semester 4 itu ada praktikum yang dari labnya itu tuh asesmen anak sama asesmen dewasa. Nah kalau yang asesmen anak karena kebetulan kemarin kan COVID tuh, itu tuh jadi nyari anak yang di sekitaran rumahku gitu. Kalau enggak secara online gitu. Kalau teman-temanku yang lain online kan. Online itu gimana maksudnya? Kayak lewat tempat langsung. Jadi aku jadi situ. Main pindah nang kamar atau apa? Nah jadi kebetulan semester kemarin itu semester 4 ada praktikum kan, asesmen anak remaja sama asesmen dewasa. Nah dan kebetulannya lagi ini kan kena COVID kan, jadi praktikumnya itu dilakuin secara online. Jadi kayak penyesuaian gitu-gitu, padahal sebelumnya udah nyari-nyari info dari cutting kan, praktikumnya besok gini ternyata beda. Jadi itu kita disuruh nyari testi yang buat itu sama alat tes dan sebagainya. Itu yang pertama aku nyari anak. Nah kebetulan karena di tempat kita kan kemudian kan waktu itu belum terlalu parah kan. Iya. Nah jadi aku masih bisa ke saudara aku yang dekat rumah. Jadi aku praktiknya ke sepupu aku. Sepupu bener. Pakai alat. Ada alat tesnya sendiri. Jadi kayak psikologi kan dikiranya kayak wawancara terus observasi ngeliat orang gitu. Terus sebenarnya nggak ada alatnya juga. Kayak alat-alat tes itu kayak buat ngetes IQ, buat ngetes perkembangan, udah sesuai apa belum perkembangan anaknya. Terus juga tes apa lagi? Aku lupa. Ya kayak kalau di dewasa kayak ada alat buat ngetes misalnya depresi apa enggak, terus stres apa enggak gitu, kecemasan gitu. Alat tuh literally alat.
apa kayak vocab? Kalau kemarin sih aku pakai questionnaire. Sebenarnya kalau misalnya alat tes ya Apa? questionnaire. Tapi sebenarnya alat tes itu bermacam-macam bentuknya gitu. Kayak gimana? Nanti ada bentuk panduannya sendiri buat masing-masing alat tes. Gitu. Kebetulan karena kemarin online kan, jadi biar dipermudah questionnaire sama wawancara. Terus ada apa lagi nih praktikumnya? Kalau yang kemarin itu kan praktikum itu anak remaja sama dewasa. Ya, yang dewasa aku juga ngambil temanku sendiri. Jadi aku wawancara temanku gitu-gitu, terus ngetes temanku gitu-gitu. Terus itu, terus nanti kalau semester ini di semester 5 tuh ada praktikum apa ya? Oh ya, asesmen organisasi. Terus juga ada metode penelitian eksperimen juga ada. Tapi belum tahu praktikumnya apa ini. Belum mulai ya? Belum. Masih beberapa minggu lagi. Oh. Nah, kalau kayak gitu nanti laporan praktikumnya gimana? Ada nggak laporan praktikum? Tetap ada. Tetap ada. Kalian jangan berharap anak sosial nggak ada praktikum ya. Ada. Gimana? Tapi Kalau anak sosial, kalau di UI sendiri dari psikologi itu diketik laporannya. Jadi nggak harus tulis tangan capek. kalau tugas dari dosen sendiri gimana? Banyak nggak? Atau misal kayak bentuknya apa aja? Kalau misalnya tugas dari dosen sendiri banyak enggaknya, itu menurutku sebenarnya nggak banyak banget, cuman karena kayak biasanya tuh sistemnya kayak proyek itu, jadi di apa sih, dipisah-pisah gitu loh, bertahap gitu. Kayak misalnya bab 1 ini, bab 2 minggu besok, terus bab 3 Itu kayak lebih kesatuan gitu ya, bukan tugas yang sekali kerjain langsung selesai gitu. kalau misalnya buat akhir-akhir ini. Tapi kalau dulu waktu masih normal itu tuh ya itu tuh ya nggak banyak sih, kayak banyak santainya sih menurutku. Lebih ke apa tugasnya? Lebih ke, kalau dulu tuh banyaknya jurnal refleksi. Jadi kayak misalnya teori ini nanti kalian refleksiin gitu, kayak aku pernah mengalami ini gitu. Jadi jatuhnya kayak curhat gitu loh, enak banget. Terus Jadi lebih ke diri sendiri gitu. dulu banyak kayak gitu. Jadi itu melatih kayak kita buat pandang masalah yang kita hadapi, ini gini, oh ternyata ini ya kayak gitu. Jadi emang benar-benar bermanfaat juga buat diri sendiri ya. Ya. Terus yang tadi apa tuh yang proyekan? Itu tuh biasanya kayak bikin makalah atau enggak ya suruh bikin video, suruh bikin kayak yang praktik buat ngituin bayi itu juga bertahap gitu. Terus dulu juga sering, kalau yang teori-teori gitu ya kayak bikin makalah sih biasanya. Lebih ke bikin makalah sih. Udah sih gitu aja. Kayak banyak kelompokan gitu nggak? Presentasi gitu. Ya itu banyak, tapi tugas individu juga banyak. Tapi nggak, kayaknya nggak Nggak sesusah. banyak banget gitu. Nggak sesusah. Ke handle lah ya. Iya. Oke. Kalau mata kuliah yang menurutmu paling menyenangkan tuh apa? Yang paling menyenangkan, kalau buat aku ya sebenarnya banyak yang menyenangkan, cuman yang tadi udah aku bilang yang bikin kayak aku sadar itu tuh teori kepribadian, karena kebetulan dosennya juga asik. Terus juga di teori kepribadian mempelajari banyak teori gitu, jadi ya enak aja. Terus banyak refleksi yang itu, yang curhat-curhat. Nah terus juga ya asik juga sih. Jadi bisa dibilang itu teori kepribadian juga yang kayak psikologi banget gitu. Sebenarnya semuanya psikologi banget sih. Kenapa aku tanya? Semuanya psikologi banget ya. Cuma kayak karena aku suka aja gitu loh, karena di situ kamu mau pelajari banyak teori dari tokoh-tokoh gitu, tapi di yang lain-lain juga mau pelajari sih. Jadi kok aku bingung. Oke. Kalau mata kuliah yang biasanya tuh paling dihindari, ada nggak? Kayak paling susah atau paling apa gitu? Kalau kayak yang paling susah, menurutku nggak ada yang susah sih. Nggak ada yang susah karena ya emang semuanya kalau dijalanin ya bisa aja gitu loh. Tinggal kitanya aja mau itu atau enggak. Udah kayak motivator. Cuman kebetulan tuh aku ada mata kuliah psikologi Islam. Nah itu tuh jadi
nyari sumber-sumbernya itu harus yang dari tokoh-tokoh Islam. Nah kebetulan kalau psikologi Islam sendiri itu kayak masih jarang gitu loh ilmunya. Udah banyak, cuman nggak sebanyak psikologi Barat. Nah itu suruh bikin penelitian kan, dan yang bikin susah ya karena susah cari referensinya gitu loh, masih kurang dibahas. iya. Sampai semester 5 ini apa sih suka duka yang udah kamu rasain selama kuliah di selama kuliah di psikologi? Sebenarnya kalau suka dukanya tuh ya sukanya karena ternyata belajar psikologi itu asik gitu loh, Asik, dan itu tuh kan ranahnya luas dan itu tuh bisa dimanfaatin buat diri kita sendiri, jadi bisa berguna gitu loh ilmunya. Nah terus kalau misalnya Benar-benar yang bisa langsung diterapin ke diri sendiri gitu ya. ya, dan di UI aku tuh kalau masuk Iya, kamu masih lah. dosen-dosennya tuh baik-baik. Nah terus juga kayak karena kita kan universitas Islam, jadi kayak banyak kegiatan agamanya gitu loh. Kayak misalnya dari awal masuk tuh nanti kita ada pesantrenisasi, terus ada taklim gitu tuh kayak ngaji rutin gitu. Terus kalau misalnya di kelas itu dosennya tuh banyak yang sangkut pautin teori itu tuh sama Islam, jadi nggak berpacu sama teori-teori Barat banget gitu loh, banyak disangkut pautin sama Islamnya. Nah kalau dukanya mahal Dan itu kayaknya udah jadi rahasia umum. ya, ada rahasia umum universitas swasta ya. Ya itu sih paling ya, ngeluh-ngeluh karena tugas itu doang. Terus karena kebetulan kalau psikologi itu kan kampusnya ada di pusat, jadi di Jakal KM 1,5 itu tuh jauh kan dari peradaban di gunung gitu kan. Jadi kalau mau kemana-mana tuh susah gitu loh, kayak butuh apa-apa tuh harus ke bawah gitu. Oh iya, tapi ya nggak terpelosok banget sih, cuman terpisah dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Ya kita masih kerja pada datang sekarang nanti kamu karena itu atasannya. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir. Nggak pertanyaan sih, kayak kamu mungkin mau nyampein kayak pesan apa gitu buat teman-teman yang pengen masuk psikologi tapi kayak masih banyak mikir gitu. Buat teman-teman yang pengen masuk psikologi, kalian tuh aku anak pesan aja. Kalau misalnya pesannya buat teman-teman yang pengen masuk psikologi, itu kalian tuh pastiin kalian emang benar-benar pengen masuk di situ gitu loh. Nah terus juga kalau misalnya buat teman-teman yang pengen masuk psikologi dan terusnya pengen jadi psikolog gitu, itu tuh karena sekolahnya lama, kalian juga harus mempertimbangkan itu gitu loh. Karena kalian nggak, kalau misalnya emang pengen praktek sendiri, itu kalian nggak bisa stop di S1 aja, kalian harus ngambil profesi gitu. Udah sih gitu aja. Tapi psikologi asik kok, ayo masuk psikologi. Pesan tambahan buat teman-teman yang mungkin masih berpikiran kayak PTN lebih baik daripada PTS, itu mendingan kalian buang pikiran itu, karena sebenarnya mau masuk PTN mau masuk PTS, kalau misalnya kita belajarnya sungguh-sungguh, kita tuh bisa juga jadi berprestasi gitu loh. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Ya intinya kalau pengen emang dari diri kalian udah kayak senang terkait psikologi itu, ya udah masuk aja gitu. Iya kan? Iya kan? Apalagi psikologi UI itu seru banget. Ya bangga banget sih. Ya seru. Kan promosi. Oke, sampai sini dulu aja video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir, dan kita mohon maaf kalau misalnya ada informasi-informasi yang kita kurang atau salah dalam penyampaiannya begitu. Dan teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau magang gitu ada nggak? Oh iya, itu Tarik kali. Apa ya? mitos yang lain ngurusin orang gila. Apa ya? Oh kayaknya kan diabetes orang endokrine diniati gitu kan. Nah terus setelah masuk psikologi aku salah jurusan. Oke, dah. Sudah.
sampai sini dulu aja video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kita berdua mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang mungkin kita salah ngomong atau ada kurang-kurang apa. Oke. Iya. Soalnya itu kan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita itu. Usahakan sebelum masuk jurusan cari infonya terlebih dahulu ya, Yang banyak sebenarnya sumber. Oke, tetap dengan assalamualaikum. Oke, lanjutkan. ya. Terus Ya, pesan tambahan buat teman-teman yang mungkin